Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suzy Aminah Octavia, NIM J118020 dari Prodi Teknik Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekoenzim, bagaimana cara pembuatannya, dan apa saja manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum untuk penjelasannya berlanjut, saya mohon untuk like dan komen di video ini ya. Setiap hari, aktivitas manusia tidak terlepas dari kegiatan menghasilkan limbah organik maupun non-organik. Di Indonesia sendiri, jumlah sampah yang dihasilkan per hari rata-rata 1 kg per orang atau 220.000 ton sampah nasional per hari. Jumlah ini lebih besar dari tahun 1995 yang hanya 800 gram per hari untuk setiap orang. Peningkatan produksi sampah ini sangat mempengaruhi tren global warming yang memicu terjadinya perubahan iklim dan diperkirakan akan semakin hebat jika tidak ada upaya untuk menguranginya. Panel Ilmuwan untuk Perubahan Iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change atau disingkat IPCC menyatakan pemanasan global terjadi adalah hasil dari aktivitas manusia. IPCC juga menyebutkan dua senyawa kimia terbesar yang berkontribusi terjadinya pemanasan global adalah gas karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4. Kedua senyawa tersebut sebagian besar dihasilkan dari sampah. Setiap 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Maka bisa diketahui jumlah sumbangan sampah untuk pemanasan global sebesar 8.800 ton CH4 per hari. Meskipun konsentrasi CO2 lebih tinggi, namun para ahli memprediksi kekuatan CH4 memiliki kekuatan 20 kali lipat lebih besar dibandingkan CO2. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999, limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia. Limbah adalah bahan buangan yang tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap manusia jika tidak dikelola dengan baik. Sampah atau limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia digolongkan ke dalam beberapa jenis. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih hubungan ekoenzim dengan sampah organik atau limbah. Ekoenzim atau dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan ekoenzim merupakan penemuan besar dari Dr. Rasukon Phonphanphong, seorang peneliti dan pemerhati lingkungan dari Thailand. Inovasi ini memberikan distribusi yang cukup besar bagi lingkungan. Dr. Rasukon juga merupakan seorang pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Beliau bekerja sama dengan para petani Thailand dan bahkan Eropa, sehingga berhasil menghasilkan produk pertanian yang bermutu tetapi ramah lingkungan. Dan berkat inovasi beliau ini, ia dianugerahi penghargaan oleh FAO Regional Thailand pada tahun 2003. Apa sih ekoenzim itu? Ekoenzim adalah cairan yang didapat dari hasil fermentasi sampah dapur. Cairan ini berwarna coklat muda dan memiliki bau hasil fermentasi. Atau ekoenzim bisa digunakan secara luas di rumah tangga sebagai pengganti deterjen, sabun, cairan pembersih lantai, juga pada pertanian, misalnya pada pupuk organik. Kak, kenapa sih kita harus menggunakan ekoenzim? Kenapa nggak cari bahan yang lebih alternatif yang lebih mudah didapatkan aja di pasaran? Kan kita nggak payah bikin gitu. Oke, saya akan menjawabnya. Kenapa kita harus menggunakan ekoenzim ini? Pertama, ekoenzim ini ramah lingkungan. Kita semua sudah pada tahu yang namanya produk pembersih atau apapun itu pasti akan menggunakan bahan kimia. Nah, kalian pasti tahu kan yang namanya bahan kimia itu tidak baik bagi lingkungan sekitar, bahkan bisa merusak populasi di sungai. Nah, sedangkan ekoenzim terbuat dari bahan organik yang udah pasti ramah lingkungan. Kak, kok sampah bisa ramah lingkungan? Kenapa ya? Oke, karena dia tidak menggunakan yang namanya bahan kimia atau apapun, pokoknya yang namanya bahan-bahan yang dapat merusak, tidak menggunakan itu. Dia real menggunakan bahan organik, bahan limbah rumah tangga. Itu tuh dia difermentasikan dengan menggunakan molase. Molase itu adalah gula merah atau gula Jawa, atau bisa juga menggunakan gula putih. Kegunaan dan atau manfaat ekoenzim sendiri itu pertama untuk pembersih lantai, sangat efektif untuk membersih lantai kamar mandi.
Kedua, disinfektan dapat digunakan sebagai antibakteri di bak mandi. Ketiga, insektisida digunakan untuk membasmi serangga. Digunakan dengan mencampurkan enzim dengan air dan digunakan dalam bentuk spray. 4. Cairan pembersih bisa diselokan, terutama selokan kecil sebagai saluran pembuangan air kotor. 5. Campuran pupuk organik, itu bisa dari ampas dari ekoenzim sendiri ataupun cairannya. Pembuatan enzim ini juga memberikan dampak yang luas baik ke lingkungan secara global maupun ditinjau dari segi ekonomi. Selama proses fermentasi enzim berlangsung dihasilkan gas O3 yang merupakan gas yang dikenal dengan sebutan ozon. Baiklah, untuk penjelasannya hanya segini dulu. Kita akan melanjutkan untuk cara proses pembuatan ekoenzim tersebut. Untuk cara pembuatan ekoenzim ini saya menggunakan metode 1, 3, 10, di mana untuk bahan organiknya saya menggunakan 3 gram. Jadi saya menggunakan 3 jenis bahan organik, yaitu kol, kulit mentimun, dan kulit pisang. Dan untuk molasenya atau gula merahnya saya menggunakan 100 gram. Untuk airnya saya menggunakan 1 liter atau 1000 ml. Untuk alatnya saya menggunakan baskom, terus saya menggunakan sendok, itu terserah apa saja, yang penting bisa untuk aduk. Terus saya menggunakan toples, sebenarnya sih boleh, toples apapun boleh, tapi diwajib sangat bagus pakai yang plastik, soalnya nanti dia akan mengeluarkan gas, jadi lebih bagus pakai plastik. Kalau pakai botol kaca nggak apa-apa sih, cuman takutnya nanti bisa pecah atau apa gimana. Pertama kita akan mencampurkan molase ini atau gula merah ini ke dalam air tadi. Kita mencampurnya terus. Nah sekarang ini udah larut, kita aduk sampai larut. Sekarang udah larut. Setelah kayak gini kita campur bahan organik tadi. Setelah diaduk sama rata campur kayak gini, nanti kita masukin ke dalam toples. Jadi nanti kita biarkan di dalam toples ini selama kurang lebih 3 bulan. Setiap minggu dia dibuka ininya, tutupnya, supaya nanti gasnya bisa keluar. Terus saya masukin ke dalam toples. Cara ekoenzim itu saya akan menyimpan di dalam ini toples ini selama kurang lebih 3 bulan. Nanti untuk minggu pertama saya akan membuka tutupnya untuk mengeluarkan gas, dan minggu keduanya juga akan saya buka untuk mengeluarkan gas. Untuk minggu ketiga dan keempat dan seterusnya itu nggak apa-apa, yang penting untuk minggu pertama sama minggu keduanya aja. Sekian untuk pembuatan cara ekoenzim dan penjelasan tentang ekoenzim ini. Saya Siti Aminah Fatia, NIM 20 Angkatan 18 Teknik Pertanian, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.